Selamat datang kembali di Halo Timnas. Kita akan ngebahas tentang persepak bolaan dalam negeri dan juga tim nasional kita yang di bulan Maret ini akan ada dua pertandingan seru antara Australia versus Timnas dan juga kita akan menjamu Bahrain. Yang kemarin ogah-ogahan datang ke Indonesia karena ngerasa takut tuh ngelihat supporter Timnas kita yang begitu, ultras kita emang menakutkan gitu. Itu membuat mereka tuh sempat menolak juga sampai ditegur oleh FIFA kalau nggak datang ke Indonesia nanti berarti kalah. Dianggap WO. Akhirnya mau datang juga. Tapi meskipun datang ini berulah lagi nih. Request. Katanya Bahrain ini request ke AFC supaya ada orang-orang khusus, staf khusus atau tim khusus dari AFC yang mengawal pertandingan antara Indonesia versus Bahrain di Indonesia nanti. Apa-apaan ini? Seperti dispesialkan begitu. Bahrain kembali coba berulah ya. Ketika kita akan menghadapi mereka di GBK pada 25 Maret yang akan datang 5 hari setelah kita menjambangi kota Sydney untuk berhadapan dengan Australia dan kita kembali. Nah, kabarnya AFC akan mengirim ya 7 sampai 8 orang ya mungkin staf mereka untuk mengawasi pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Dan ini adalah permintaan Bahrain. Saya tidak tahu apa maksud mereka dan mungkin akan memberikan kebingungan sendiri juga bagi kita sebagai pelaksana tuan rumah kali ini ketika harus ada diawasi apa yang mau diawasi untuk pertandingan lawan Bahrain. Ini adalah rasa ketakutan mereka. Ya, setelah mereka coba untuk mempengaruhi AFC dan FIFA mengirim surat untuk pertandingan itu bisa diadakan di tempat netral, teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana ketika kita dikerjain dalam pertandingan 2-2 di Bahrain dan kemudian mereka menganggap ada penekanan buat mereka, ada teror buat mereka takut datang ke kita, ke Indonesia. Makanya mereka mengirim surat untuk pertandingan itu digeser ke tempat netral dimanapun itu, tapi jangan di Indonesia. Wah, ini enak saja nih ya, suka-suka mereka, memang siapa mereka ngatur-ngatur ini, walaupun ketua atau presiden AFC itu berasal dari mereka, tapi tidak bisa mereka mengatur. Kita sudah bermain di mereka dan mereka tidak akan bermain dengan kita dengan berbagai alasan. Ya, saya pikir tidak bisa diterima dan ternyata memang baik AFC dan juga FIFA itu menolak pertandingan itu harus tetap dimainkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka harus patuhi itu. Nah, mereka merasa kalah dalam hal ini ketika usulan mereka ya dari Federasi Sepak Bola Bahrain itu ditolak, dimentahkan oleh FIFA dan AFC yang mengharuskan mereka bermain di GBK. Itu mereka harus ikuti. Nah, ketika itu terjadi mereka harus datang. Mereka sekarang meminta lagi untuk diawasi. Ya, seakan-akan pertandingan ini gawat buat mereka. Itu yang membuat bahwa Ketua Umum Pak Erick Thohir mengatakan, ya ini tidak ada masalah sebenarnya karena kita sudah menjadi tuan rumah yang baik untuk 3 pertandingan, 3 laga di babak kualifikasi putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia. Semua bermain di GBK. Ya, kita tahu bersama lawan Australia kita draw 0-0 itu bermain dengan semua kondusif, enak ya, bisa ditonton. Lawan Jepang walaupun kita kalah 4-0 semua pulang dengan damai, enak ya. Ada sahabat banyak penonton juga dari Jepang datang, semua menyaksikan aman-aman aja. Ya, kemudian terakhir dengan Arab kita menang 2-0 berlangsung juga dengan kondusif. Ya, makanya kita menunjukkan, Pak Erik ini, kita menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang ramah. Saya tidak akan membahas harus seberapa ramah kita menyambut Bahrain nanti. Cuman saya mau membahas bagaimana Bahrain ini seperti anak kaya yang manja gitu ya. Setelah kemarin permintaan ke AFC agar pertandingan Indonesia versus Bahrain digelar atau direlokasi tempatnya, digelar ke tempat yang netral, langsung disemprit sama FIFA. Nggak bisa gitu. Indonesia aja datang ke Bahrain nih, saatnya lu yang datang ke Indonesia, kan gitu ya. Nah sekarang request lagi nih, kan ini manja sekali. Seakan-akan dengan mendatangkan 7-8 official dari AFC akan menyelesaikan masalah mereka. Apa dulu nih masalahnya? Kalau misalkan mereka takut dengan sorak-sorai dari supporter timnas, mohon maaf nih, 7 orang gak ada gunanya. 7 orang gak ada gunanya. 7 orang tidak ada gunanya. Jadi intinya apa? Jangan rewel, ya kan? Recreating national team goals. Let's see.
Indonesia. All right, okay. Marcelino Ferdinand with a 2-0 against Saudi Arabia with a chip over the goalkeeper. Marcelino, still Marcelino! Woohoo! An iconic pose. 21 of March IRL stream in Indonesia. See you there, guys. Ini memang pertandingan timnas nanti menyedot perhatian seluruh penikmat bola dunia. Salah satunya adalah konten kreator Chatmo ini ngasih bocoran bahwa dia bakal datang, bakal nonton Indonesia secara langsung nih. Ini bakal jadi penting sekali bahwa memang Indonesia ini sedang ditonton, sedang menjadi perhatian oleh para penikmat bola di seluruh dunia. Maka dari itu Bahrain harus menganggap ini sebagai pertandingan yang serius juga nih. Apalagi sampai request nih. Tolong dong dikawal 7-8 staff lah buat apa? Bawain tas-tas pemain Bahrain. Atau gimana nih maksudnya? Pratama Arhan Effect, Arhan berhasil bawa Bangkok United kalahkan Sukhothai FC. Pratama Arhan makin jadi kepercayaan Bangkok United. Turun sebagai starter lagi, bek kiri timnas Indonesia ini tampil solid dan bantu timnya menang 3-1 atas Sukhothai FC di pekan ke-24 Thai League One. Arhan main sampai menit ke-85 sebelum digantikan Virapat Nocaya saat timnya sudah unggul dengan nyaman. Gua nonton pertandingannya di link di bio. Mahmud E cetak 2 gol dan Rikairo Zivkovic sumbang 1 gol dan bawa kemenangan Bangkok United. Sementara tuan rumah cuma bisa membalas lewat penalti Mateusz Fornazari. Dengan kemenangan ini, Bangkok United makin menempel Buriram United di puncak klasemen, mengoleksi 50 poin dari 23 laga, hanya selisih 5 angka. Kalau Arhan terus tampil on fire, bukan gak mungkin Bangkok United bakal juara musim ini. Oke, menarik nih. Berarti Pratama Arhan di Bangkok United di timnya yang baru mendingan daripada pas Arhan berlaga di Liga Korea. Sekarang udah, kalau saya hitung udah 5 kali nih jadi starter Arhan. Artinya memang secara kualitas sudah mulai diakui. Bahkan di pertandingan ini Bangkok United juga menang, ya kan? Itu artinya memang kolektif secara Arhan dan juga pemain-pemain lain sudah ngeblend, kolektifnya dapet dan juga memberikan dampak. Ini kita harap bisa dilirik juga nih sama L Bintang Laut, Patrick Kluivert untuk bisa masuk ke dalam susunan skuad tim nasional kita. Bener nggak? Tadi masih lanjut. Bang Mas ya. Bang kirim surat lagi Pak. Naturalisasi. Meja Bapak hari ini Pak. Itu paling penting. Urusan bola paling penting. Ini ada bocoran ketika Pak Prabowo presiden kita ketemu sama Pak Erick Thohir nih. Yang ditanya ketika salaman pertama kali nanyanya bukan apa-apa ya kan. Nanyanya soal gimana nih naturalisasi aman? Aman. Presiden kita punya perhatian 100% nih buat persepak bolaan kita. Apalagi kemarin itu pernah ada cerita bagaimana Pak Prabowo tuh enggan menonton pertandingan timnas. Karena Pak Prabowo waktu Piala Dunia tahun berapa saya lupa ada cerita begitu ya. Kalau tidak salah itu Sandiaga Uno yang menceritakan. Dia udah datang ke satu negara tinggal nonton aja sepak bolanya tapi Pak Prabowo menolak. Kenapa? Alasannya sangat nasionalis. Pak Prabowo gak mau nonton karena timnas Indonesia tidak berlaga di pertandingan itu. Mantap, mantap sekali. Apalagi Pak Prabowo juga punya tim, punya kayak sekolah begitu ya di Garuda Yaksa namanya, sebuah TC di mana Indra Safri juga terlibat di sana ya. 인도네시아 축구 팬들 잘 계십니까? Wah ini nih 저는 잘 있습니다. undangan dari STI 특별하게 buat 제가 nobar 인도네시아 timnas 대표팀 nanti. 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 카페 플러스 어람투아에서 3월 20일과 25일에 진행할 예정입니다. 그럼 그날까지 사람 가르다. Salam Garuda. Ya ampun. Apa nih? AFC sudah mengupdate ranking terbaru atau peringkat terbaru Liga di Asia. Peringkat berapa ya? Liga Indonesia, Liga Thailand, Liga Malaysia, dan lain-lain. Mari kita bahas, boy. Ini adalah ranking atau peringkat kompetisi se-Asia di pertengahan musim ya, mid-season ranking. Kita lihat dari Indonesia ke atas aja ya, boy. Maksud gue, liga-liga apa aja sih yang peringkatnya di atas kita? Indonesia sendiri adalah peringkat 25, berarti udah naik ya, 2 level ya. Sebelumnya terakhir seingat gue peringkat 27 tuh di Asia. Di atas kita tuh ada Tajikistan, Kuwait, Lebanon. Di bawah Liga Lebanon, gak make sense. Bahkan di bawah Liga Singapura, boy. Yang penontonnya sepi, kagak ada Mortal Kombatnya tuh. Dan di bawah Liga Malaysia dan Thailand. Dulu gue ingat banget, masih ada tuh yang bilang tuh,
Ngapain kalau cuma abroad main di Liga Thailand doang? Mendingan main di Liga Indonesia aja kalau cuma main ke Liga Thailand doang mah. Apalagi ke Malaysia doang. Ngapain? Malaysia cuma ke gendong JDT doang. Masih banyak ya pendukung-pendukung Ligue 1, ya, Liga 1 yang masih belum sadar kalau misalnya emang liga kita itu ya nothing gitu, masih belum ada apa-apanya. Ya. Emang sekarang lagi tahap perkembangan, masih berkembang ya. Ada VAR, wasit udah diperbaiki. Cuma ya masih banyak banget faktor-faktor, sektor-sektor, stakeholder yang harus dibenahin. Terus gimana bang, lo ada solusi nggak bang supaya liga kita tuh lebih maju bang, peringkatnya naik bang? Setahu gue nih untuk memperbaiki peringkat liga, salah satu yang paling gampang adalah meningkatkan prestasi klub di kompetisi regional. Kayak di AFC Elite 1, Elite 2. Di Elite 1 nggak ada. Ini Ligue 1 ini kagak ada Elite 1. Terus berharap gitu dengan main-main dari liga ini bisa main ke Piala Dunia gitu. Kocak. Puasa-puasa bikin marah-marah. Menurut kamu gimana boy? Plus di bawah ya. Oke, jadi baru saja muncul rilisan terbaru peringkat tim-tim di Liga Asia, di mana Liga Indonesia ini ada di peringkat ke-25 dari ratusan liga di seluruh benua Asia, seluruh negara di benua Asia ya, di mana yang misalkan kita sebut saja Malaysia di atas Indonesia, Thailand di atas Indonesia, Jepang tentu saja, berikut Korea nomor 2, diikuti negara-negara yang lain. Makanya valid banget nih ketika ada orang agak julid nih, ngapain kalau main abroad cuman di Malaysia? Wah, udah kayak TKI. Bukan begitu, boy. Itu liganya lebih bagus daripada liga kita. Real, faktos itu, faktos. Ya kan? Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Apalagi timnas kita, atau mungkin kita bahas lokalnya aja, Liga 1 dan tim-tim yang berlaga di liga lokal kita itu ada banyak sekali supporter fanatismenya. Jadi kita tuh sebenarnya punya peluang, punya modal untuk menjadi negara bola gitu. Intinya tuh ada supporter yang begitu bejibun, ultras ya kan, kayak berani mati begitu untuk mendukung tim kesayangan mereka. Artinya ini kalau misalnya dikelola dengan baik oleh Pak Erick Thohir, kita tuh punya iklim bola yang bagus. Asal jangan ada Mortal Kombat lah. Ada tendangan kungfu ya kan, ngeluarin jurus. Ini apa nih, silat apa sepak bola, kan gak jelas. Coba menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar.